Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum Basis Data Lanjut PENS Politeknik Elektronika Negeri Surabaya oleh Aulia Cahya Wiguna NRP 2103-12-10-17 Kelas 2D3 Teknik Informatika A di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Dosen pembimbing praktikum Pak Rengga Asmara Eskom OCA. Tujuan pembelajaran pada praktikum kali ini yaitu pertama, mendeskripsikan kegunaan function, membuat stored function, memanggil function, menghapus sebuah function, membedakan antara prosedur dan function. Selanjutnya, sekilas tentang fungsi. Function adalah nama PL SQL block yang mengembalikan sebuah nilai. Function dapat disimpan ke dalam database seperti objek skema untuk mengulangi eksekusi. Fungsi dipanggil seperti bagian dari sebuah ekspresi. Nah, sintak membuat fungsi yaitu create or replace, function name, parameter 1, mode 1, data type 1, parameter 2, mode 2, data type 2, dan seterusnya. Return data type is as PL/SQL block. PL/SQL block harus mempunyai paling sedikit satu perintah return atau mengembalikan satu nilai kembali. Membuat fungsi. Nah, ini langkah-langkahnya dalam membuat fungsi. Nah, di sini pertama kita menggunakan editor untuk membuat kode fungsi. Nah, di sini kita simpan dengan nama file.sql. Kemudian di dalam SQL Plus kita load dan kita execute file.sql-nya. Selanjutnya pada Oracle source code-nya dikompil, kemudian membentuk sebuah fungsi, kemudian dipanggil. Selanjutnya, membuat fungsi dengan menggunakan SQL Plus. Pertama, masukkan perintah create function pada editor dan simpan sebagai file SQL. Selanjutnya, jalankan file script dari source code dan compile fungsinya. Gunakan use error untuk melihat kumpulan error. Ketika berhasil dikompil, panggil fungsinya. Membuat fungsi dengan menggunakan SQL Plus. Contohnya, nah di sini terdapat file SQL dengan nama getSalary.sql yang di dalamnya berisi perintah SQL untuk membuat sebuah fungsi dengan nama getSal dengan parameter PID dan mengembalikan nilai number. Nah, di sini pada fungsi akan menampilkan data salary dari tabel employees di mana employee ID sama dengan PID. Nah, PID ini merupakan parameter inputan dari sebuah fungsi ini. Nah, kemudian akan mengembalikan nilai dari variabel vSalary. Selanjutnya, mengeksekusi fungsi. Panggil fungsi sebagai bagian dari ekspresi PL/SQL. Buat variabel untuk menyimpan nilai kembali. Eksekusi fungsi tersebut, variabel akan dikumpulkan oleh nilai kembali melalui perintah return. Mengeksekusi fungsi contohnya yaitu calling environment, kemudian kita panggil pada getSalary fungsinya, kita masukkan parameternya PID dengan nilai 177. Nah, di sini pada fungsi ini akan mengembalikan nilai variabel vSalary.
ke blok utama, di mana tempat pemanggilan fungsi getSal. Nah, pertama, load dan jalankan file getSalary.sql untuk membuat fungsi. Yang kedua, variabel getSalary number, kemudian execute getSalary sama dengan getSal. Nah, di sini kita memanggil fungsi getSal dengan inputan parameter 117. Kemudian kita cetak nilai dari variabel getSalary. Nah, ini tampilannya, yaitu 2800. Selanjutnya, manfaat dari user defined function dalam ekspresi SQL, yaitu memperpanjang SQL di mana aktivitas terlalu kompleks, terlalu aneh, atau tidak tersedia dengan SQL. Kemudian dapat menambah efisiensi ketika digunakan dalam klausa where untuk menfilter data seperti menentang untuk menfilter data di dalam aplikasi. Kemudian dapat memanipulasi karakter string. Nah, contoh membuat fungsi pada ekspresi SQL. Nah, ini sama. Kita membuat fungsi baru dengan nama tags dengan parameter pValue bertipe number, kemudian mengembalikan nilai bertipe number. Nah, di sini kita langsung mengembalikan nilai pValue dikali 0,08. Nah, sini kita akan menampilkan employee ID, last name, salary, dan pajaknya dari tabel employees, di mana departemen ID sama dengan 100. Nah, berikut tampilan hasilnya. Batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Untuk bisa memanggil fungsi dari ekspresi SQL, user harus pertama, membuat sebuah fungsi untuk penyimpanan, kedua, hanya menerima int parameter, ketiga, menerima semua tipe data SQL yang valid, bukan tipe data PL/SQL yang spesifik sebagai parameter. Keempat, tipe data yang di-return, kemudian sintak dari SQL yang valid, bukan merupakan tipe data PL/SQL yang spesifik. Fungsi dipanggil dari ekspresi SQL yang tidak mengandung DBML statement. Fungsi dipanggil dari update atau delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung statement DML dalam tabel yang sama. Fungsi dipanggil dari update atau delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung query pada tabel yang sama. Pemanggilan subprogram yang sebelumnya sudah dibatasi tidak diizinkan untuk dalam sebuah fungsi. Kemudian contoh batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Nah, di sini kita membuat contoh membuat sebuah fungsi untuk memasukkan data ke tabel employees. Dan ini yang dikembalikan yaitu nilai dari pSal ditambah 100. Nah, di sini kita memanggil fungsinya ketika melakukan update tabel employees. Kita set salary-nya dengan nilai dari pemanggilan fungsi di M1 all SQL dengan inputan nilai 2000. Di mana employee ID sama dengan 170. Menghapus fungsi. Nah, sintaknya yaitu drop function name. Contohnya drop function getSal. Semua pemberian hak pada fungsi dicabut kembali ketika fungsi dihapus. Sintak create or replace sama dengan menghapus atau membuat kembali fungsi.
Pemberian hak pada fungsi ini sama dengan ketika sintaks ini digunakan. Prosedur atau fungsi. Nah, inilah perbedaan dari prosedur dan fungsi. Nah, pada prosedur terdapat in parameter, out parameter, dan in out parameter. Sedangkan di fungsi hanya terdapat in parameter. Nah, untuk urutan dalam pembuatan prosedur dan fungsi yaitu sama. Nah, perbandingan prosedur dan fungsi. Prosedur dan fungsi. Prosedur mengeksekusi statement dari PLSQL, sedangkan fungsi meminta agar menjadi bagian dari sebuah ekspresi. Prosedur tidak boleh ada return. Fungsi harus ada return di clause di bagian header. Prosedur boleh tidak ada satu atau banyak value, sedangkan fungsi harus mengembalikan satu value. Prosedur boleh deklarasi return statement. Fungsi harus terdiri paling tidak satu return statement. Keuntungan membuat penyimpanan prosedur dan fungsi: meningkatkan kinerja, mudah dalam maintenance, meningkatkan keamanan dan integritas data, meningkatkan kejelasan kode. Kesimpulan, pada pertemuan ini Anda diharuskan sudah belajar tentang fungsi dari PLSQL block yang mempunyai return value. Fungsi dibuat dengan menggunakan create syntax. Fungsi harus merupakan bagian dari sebuah ekspresi. Fungsi disimpan di dalam database yang bisa dipanggil dengan menggunakan perintah SQL statement. Pada fungsi bisa dihapus dari database dengan menggunakan perintah drop syntax. Pada umumnya, Anda menggunakan prosedur untuk menampilkan sebuah aksi dan menggunakan fungsi untuk menghitung sebuah value. Gambaran pada praktikum pada materi ini. Nah, di sini pada praktikum ini terdiri dari beberapa topik, yaitu membuat lokasi penyimpanan fungsi, membuat fungsi penyimpanan dari SQL statement, dan membuat fungsi penyimpanan dari penyimpanan yang ada pada prosedur. Nah, sekarang kita berlanjut ke latihan soal. Latihan soal pertama, yaitu buat fungsi fn monHire untuk mendapatkan informasi mengenai bulan mulai bekerja karyawan, dengan catatan bahwa hanya Januari saja yang ditampilkan. Selain itu diberi informasi bukan Januari. Kemudian tampilkan dalam SQL Select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, hire date, dan monHire dari tabel employees. Nah, ini contoh output dari tugas atau soal nomor 1. Nah, sekarang kita akan mencobanya. Nah, kita buka SQL Plus. Selanjutnya kita login terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukkan perintah untuk membuat fungsi. Nah, di sini kita membuat fungsi dengan nama monHire dengan inputan parameter yaitu p date, tipenya date, kemudian kita mengembalikan nilai dengan tipe varchar. Nah, selanjutnya kita membuat variabel dengan nama vjan bertipe varchar. Nah, di sini terdapat kondisi jika bdate like Jan, dan vjan sama dengan Januari.
else VJan sama dengan bukan Januari, and if kemudian kita mengembalikan nilai variabel VJan. Nah, selanjutnya kita menampilkan data EMP number, EMP name, hire date, month hire. Nah, ini inputannya yaitu hire date from EMP. Sekarang kita coba untuk execute. Dan hasilnya akan muncul data EMP no, name, hire date, dan month hire. Nah, di sini akan tampil keterangan month hire-nya bukan Januari, dan untuk yang Januari maka akan muncul month hire-nya yaitu Januari. Selanjutnya kita menuju ke soal yang kedua. Buat fungsi fn_info yang akan menampilkan informasi persentase kenaikan gaji, lama, dan gaji baru. Fungsi memiliki satu parameter untuk menampung kode karyawan. Syarat kenaikan yaitu sebagai berikut. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, dan info dari tabel employees. Nah, inilah contoh output pada soal kedua. Nah, sekarang kita coba untuk mempraktekannya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah function dengan nama fn_info. Selanjutnya, dengan inputan parameter ID dengan type employee ID ini mengembalikan nilai varchar. Nah, di sini terdapat 3 variabel. Nah, kemudian kita akan menampilkan departemen ID, salary, from employees, where dimana employee ID sama dengan ID. Nah, ID ini merupakan inputan parameter pada fungsi. Nah, selanjutnya terdapat kondisi jika VDEP code in 10, 50, 10, maka kenaikan 5% gaji awal. Nah, di sini perhitungannya kenaikan gajinya. Else if departemen code sama dengan 60, kemudian kenaikan gajinya itu 10%. Nah, di sini perhitungannya. Else if jika V departemen code sama dengan 20, maka kenaikannya yaitu 15%. Kenaikan gajinya. Else V_info tidak ada kenaikan gaji. And if. Nah, di sini yang dikembalikan nilainya yaitu nilai dari variabel V_info. Nah, kemudian kita akan melakukan perintah select untuk memanggil fungsi yang telah kita buat tadi. Nah, di sini kita akan menampilkan select employee ID, last name, department ID. Nah, di sini kita memanggil fn_info dengan inputan parameter employee ID from employee ID. Nah, kita jalankan.
Nah, di sini kita execute ulang, maka hasilnya akan keluar informasi tentang kenaikan dari gaji pada setiap departemen ID. Nah, penampilan informasi kenaikan gaji ini sesuai dengan departemen ID yang telah ditentukan. Nah, inilah hasilnya untuk soal nomor 2. Nah, terima kasih. Demikian penjelasan tentang praktikum yang ke-9 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.